Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aktivitas saya sebagai pengawas sekolah. Kali ini tema aktivitas saya adalah pendampingan pengawas sekolah dengan metode pelatihan melalui komunitas belajar. Perkenalkan, saya Erlis Nurhayati, pengawas sekolah dari Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan Perjanjian Nomor 4831 Tahun 2023 tentang peran baru pengawas sekolah sebagai pendamping satuan pendidikan, pendampingan pengawas sekolah melalui komunitas belajar merupakan sebuah inisiatif strategis untuk meningkatkan kapasitas pengawas dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Melalui wadah komunitas belajar, pengawas akan saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan solusi atas tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, pengawas dapat berperan lebih efektif sebagai fasilitator, mentor, dan agen perubahan sekolah. Dalam melakukan kegiatan pelatihan melalui komunitas belajar, pengawas sekolah dan kepala sekolah berdiskusi menyusun perencanaan, yaitu menentukan tema, jadwal, tempat pelaksanaan, sasaran, serta hasil yang diharapkan. Penyusunan rencana ini merupakan hasil kucing di beberapa hari yang lalu. Pelaksanaan pendampingan pengawas sekolah dilakukan di sekolah, pembinaan melalui komunitas belajar. Inilah kegiatan saya di video-video selanjutnya. Ibu, hari ini acara kita akan dalam Kombel akan menyusun modul P5. Sebelum kita merancang modul, kita harus tahu dulu seperti apa langkah-langkah melaksanakan P5. Yang pertama adalah perencanaan, termasuk menyusun modul ini adalah perencanaan. Jadi langkah pertama dalam perencanaan adalah satu, menyusun tim fasilitator, sehingga nanti di dalam kelas itu kita tidak bisa melaksanakan kegiatan P5 tidak jauh berbeda, kecuali fase A. Fase A ini kan fase transformasi dari fase fondasi. Jadi kegiatan-kegiatan P5 yang sifatnya tidak terjangkau oleh anak-anak, contoh misalnya panci panas, kompor, air panas, kemudian perjalanan jauh, itu tidak bukan tidak boleh, tapi kita yang merasa bahwa ini resikonya tinggi. Contoh misalnya nih, kalau di SD fase A, fase B, fase C sampai fase D, misalnya menjalankan P5 dengan tema kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa? Misalnya melestarikan makanan tradisional khusus untuk daerah Torean atau Bayan. Apa misalnya itu? Yang bahan bakunya banyak sekali di sini. Ambon. Satu lagi? Pisang. Satu lagi, ada lagi? Durian? Ya, durian ya. Kopi? Coklat? Kalau coklat kan prosesnya lama. Nah, Bapak Ibu boleh silahkan, karena di daerah kita memang penghasilannya paling banyak itu. Namun carilah bahan-bahan yang nilainya tidak mahal. Misalnya makasih Pak.
Misalnya kita ambil aja ambon misalnya, atau pisang, membuat keripik pisang atau membuat getuk pisang. Nah, saya ambil saja keripik pisang ya. Nah, kalau kita samakan dengan fase A. Ini adalah kegiatan pendampingan pengawas sekolah melalui metode pelatihan di komunitas belajar sekolah masing-masing. Gambar yang pertama adalah di komunitas belajar di salah satu SMP, yang kedua adalah komunitas belajar di PKG untuk TK dan PAUD. Gambar yang ketiga di salah satu SD. Inilah video-video hasil pendampingan pengawas sekolah di sekolah binaan dengan metode pelatihan melalui komunitas belajar, yaitu penguatan literasi numerasi di komunitas belajar, pelaksanaan P5 dengan tema kearifan lokal dengan topik permainan tradisional. Kegiatan ini merupakan implementasi dari hasil pendampingan. A memperoleh 12 suara, calon B memperoleh 10 suara, calon C memperoleh 8 suara. Berapa selisih suara antara calon A dan calon B? Berapa selisih suara antara calon A dan calon C? Diulang. Ini ketika suara diminta sudah. Sudah saya jawab. Dalam pemilihan ketua kelas terdapat 3 calon. Setelah pemungutan suara, calon A memperoleh 12 suara. Calon B memperoleh 10 suara. Calon C memperoleh 8 suara. Berapa selisih suara antara calon A dan calon C? Sapak ayah. Ganti. Yang kompak. Inilah aktivitas saya sebagai pengawas sekolah. Terima kasih telah menonton video saya.